Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Niharyanti dari TPAIT Ibnu Abbas Kebumen. Dalam video ini, saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Si Kelingking. Silakan mendengarkan. Si Kelingking. Di negeri Jambi, ada seorang pemuda bernama Kelingking. Dia dipanggil seperti itu karena tubuhnya sebesar jari kelingking. Meski mungil, Kelingking adalah pemuda pemberani. Wajahnya juga tampan. Kelingking sama sekali tak merasa malu dengan ukuran tubuhnya. Ibu dan ayah Kelingking amat menyayangi Kelingking. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun mereka mengharapkan seorang anak. Saat Tuhan mengabulkan harapan mereka, tentu mereka bahagia, meski anaknya tak terlahir sempurna. Suatu hari, tersiar kabar yang mencemaskan. Nenek Gergasi akan datang. Dia akan memakan kita semua, kata ayah dengan panik. Oh, apa yang harus kita lakukan? Ibu tak kalah bingung. Lalu terdengar pengumuman dari istana. Seluruh penduduk negeri Jambi harus mengungsi. Ayah dan ibu Kelingking pun bersiap-siap. Ayo nak, kita mengungsi, ajak ayah. Namun Kelingking menolak. Tidak ayah, aku jaga rumah saja. Ibu Kelingking berteriak panik. Bagaimana jika kamu dimakan nenek Gergasi? Kamu tahu kan dia raksasa, makannya banyak. Saat ini dia sedang kelaparan. Kelingking menenangkan ayah dan ibunya. Tubuhku kecil, aku mudah sembunyi. Nenek Gergasi tak akan menemukanku. Bahkan, aku punya cara untuk mengusirnya. Meski cemas, ayah dan ibu Kelingking tak bisa memaksa anaknya. Mereka berdua pergi mengungsi, dan Kelingking tetap tinggal. Tak lama kemudian, bumi terasa gempa. Bum, bum, bum. Itu suara langkah kaki Nenek Gergasi. Nenek Gergasi sudah tiba. Matanya melotot mencari mangsa. Dia geram. Mengapa tak ada satu makhluk pun melintas di hadapannya? Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar. Karena tak kunjung menemukan makanan, Nenek Gergasi pun mengamuk. Di mana kalian bersembunyi? Ayo keluar. Awas kalau aku bisa menemukanmu. Akan kumakan kalian semua. Namun, suasana tetap sepi. Nenek Gergasi pun semakin kesal. Sementara itu, Kelingking mengintip dari balik jendela rumahnya. Pelan-pelan, dia membuka jendela dan berteriak kencang. Ha! Kamu terlambat. Semua penduduk desa ini sudah aku makan. Tapi aku masih lapar. Sekarang aku akan memakanmu. Nenek Gergasi terlonjak kaget. Siapa kamu? Berani sekali mengancamku, gertaknya. Kelingking kembali berteriak. Kau tak perlu tahu. Yang jelas, aku masih lapar. Bersiapkan dirimu. Aku akan segera datang memakanmu. Hati Nenek Gergasi jadi ciut. Dia pun melarikan diri. Bum, bum, bum. Langkah kakinya membuat tubuh Kelingking terguncang. Hai, jangan lari. Awas ya, kamu akan kutangkap. Tunggu, aku ingin menggigit kakimu. Kelingking terus berteriak. Nenek Gergasi lari tanpa menoleh. Dia benar-benar ketakutan. Dia pergi sejauh-jauhnya.
dan berjanji pada dirinya tak akan kembali ke negeri Jambi. Kelingking keluar dari persembunyiannya. Dia lalu pergi ke pengungsian dan mengabari semua orang bahwa keadaan sudah aman. "Wah, kamu hebat sekali," puji Raja. Raja mengucap terima kasih pada kelingking. Berkat kelingking, mereka semua selamat. Sebagai ucapan terima kasih, Raja mengangkat kelingking sebagai panglima perang. Kelingking boleh tinggal di istana. Dia juga boleh mengajak ayah dan ibunya. Suatu hari, kelingking nampak gelisah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibunya. Malu-malu, kelingking menjawab, "Bu, aku ingin menikah." Ibu kelingking amat senang. "Wah, ayo kita lamar gadis itu. Siapa dia?" "Putri raja, Bu," sahut kelingking. Ibu kelingking terdiam, ragu dengan keinginan putranya. Namun, beliau tak mau kelingking berkecil hati. "Baiklah, Nak. Ayo kita ajak ayahmu menghadap raja." "Apa?" Raja terlonjak dari singgasananya. "Berani sekali kalian melamar putriku. Putri raja seharusnya berjodoh dengan pangeran, bukan dengan pemuda bertubuh kelingking," teriaknya. Ayah dan ibu kelingking sedih sekali mendengar hinaan raja. Raja bahkan mengusir mereka semua dari istana. "Ayah, tunggu. Jangan usir mereka," putri mencegah. "Mengapa ayah tidak bertanya padaku? Dia akan melamarku. Jadi, akulah yang bisa memberi jawaban, iya atau tidak." Raja menggeleng kuat-kuat. "Tidak." Namun putri bersikeras. "Aku ingin menikah dengannya, ayah. Meski tubuhnya mungil, dia yang menyelamatkan negeri ini dari nenek gergasi. Sedangkan kita semua malah sembunyi." Raja terdiam. Ucapan putrinya benar juga. Akhirnya, raja mengizinkan putrinya menikah dengan kelingking. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Ayah dan ibu kelingking amat bahagia melihat pernikahan putranya. Sayang, ada saja yang berbisik-bisik, "Pasangan ini tidak cocok. Masa putri raja menikah dengan manusia mungil?" Tapi putri tidak peduli. Keputusannya sudah bulat. Setelah menikah, kelingking dan putri hidup di istana mereka sendiri. Mereka berdua amat bahagia menjalani hidupnya. Mereka selalu rukun dan saling menyayangi. Namun, akhir-akhir ini putri merasa ada yang aneh pada diri kelingking. Tiap malam, kelingking selalu keluar istana. Putri memutuskan untuk menanyai kelingking, tapi kelingking tidak menjawab dengan jelas. Tidak kemana-mana kok. Aku hanya mencari udara segar," kata kelingking. Akhirnya, putri memutuskan untuk membuntuti kelingking. Dia melihat kelingking menuju sungai dan berendam di sana. "Aneh, mengapa dia mandi malam-malam?" batin putri. Baru saja beberapa menit berlalu, keanehan terjadi. Tubuh kelingking perlahan-lahan membesar dan terus membesar hingga seukuran pemuda normal. Putri keluar dari persembunyiannya. "Suamiku, apa yang terjadi?" teriaknya. Kelingking kaget. Dia tak menyangka istrinya ada di sini. Kelingking gelagapan. Kelingking lalu menjelaskan pada istrinya bahwa saat nenek gergasi pergi, dia menjatuhkan sesuatu. "Lihatlah, ini denah sungai.
Ternyata sungai ini bisa membesarkan ukuran tubuh. Pantas saja nenek Gegasi besar sekali. Putri memandangi denah sungai itu, lalu tersenyum lebar. Berarti sekarang tubuhmu berukuran normal, tidak mungil lagi? Tanya Putri. Kelingking mengangguk. Aku tak berani bilang dulu padamu, karena aku ingin ini jadi kejutan. Sekarang, mari kita bakar baju kecilku ini, supaya tubuhku tak kembali mungil. Kelingking dan Putri membakar habis semua baju lama Kelingking. Kini, Kelingking jadi pria gagah, tampan, rupawan. Ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Aku akan selalu mencintaimu, meski kau bertubuh mungil atau gagah seperti sekarang, kata Putri memeluk Kelingking. Kini, Kelingking diangkat jadi raja. Dia menggantikan mertuanya yang sudah tua dan ingin beristirahat. Kelingking memimpin kerajaan dengan bijaksana. Negeri Jambi pun aman sentosa. Pesan moral, tidak ada manusia yang sempurna. Namun, meski memiliki kekurangan, sebaiknya kita tetap selalu bersemangat. Jangan pernah merasa malu atau minder, karena selain kekurangan, tiap manusia juga pasti punya kelebihan.